Namo Sanya Adi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi bersama Seferry Irawan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pelajaran 2 mengenai makna kecerahan Buddha yang ada di buku Edipasipo kelas 6 halaman 17. Kita akan mulai dari subtema pertama yang ada di pelajaran 2, yaitu mengenai akhir dari derita. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya, pernahkah kamu menangis? Pasti pernah, kan? Nah, pada saat kamu menangis, apa yang kamu rasakan? Ya, betul. Pada saat kita menangis, kita merasakan kesedihan. Pada saat kita bersedih, apakah batin kita tenang? Pikiran kita tenang? Nyaman? Tentu saja tidak. Apa yang kita rasakan pada saat kita bersedih? Iya, benar. Ya, yang kita rasakan adalah penderitaan. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah merasakan penderitaan, kecuali dia telah menjadi seorang Buddha. Nah, jika kita mengetahui sebab mengapa kita menderita, maka kita akan lebih mudah untuk menghilangkan penderitaan tersebut. Saya akan menjelaskan dari mana penderitaan itu berasal. Nah, saya akan kasih contoh. Misalnya, teman yang tidak kamu sukai tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Kamu bagaimana? Mungkin saja sebagian besar dari kita akan marah, betul? Kenapa kamu jatuhkan bukuku? Pasti seperti itu. Nah, pada saat kita marah, kita merasakan penderitaan. Sekarang saya ingin bertanya, kenapa kita marah? Apa karena buku kita jatuh? Oke, coba kita lihat dulu. Bagaimana bila gurumu yang tidak sengaja menjatuhkan bukumu? Apakah kamu marah terhadap gurumu? Mungkin saja tidak. Bukumu sama-sama dijatuhkan oleh orang lain. Betul? Tapi mengapa pada saat temanmu menjatuhkan buku itu, kamu marah, sedangkan pada saat gurumu menjatuhkan buku itu, kamu tidak marah? Ya, artinya kalau kamu tidak marah, kamu tidak menderita. Jadi, apa yang membuat kamu menderita? Apakah karena bukumu jatuh? Tentu saja bukan. Karena sebab penderitaan itu bukan karena buku kita jatuh, tetapi sebab penderitaan itu ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya mengapa pada saat guru kita membuat buku kita jatuh, kita tidak marah. Dan pada saat teman kita membuat buku kita jatuh, kita marah. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah mempunyai kebencian pada teman itu, mempunyai rasa tidak suka. Pada saat kita menderita, sebenarnya sumber penderitaan itu ada di dalam diri kita. Tetapi sering sekali kita menyalahkan orang lain. Ketika kita bersedih, kita menyalahkan orang lain. Ketika kita marah, kita menyalahkan orang lain. Ketika kita benci, kita juga menyalahkan orang lain. Sebenarnya marah, sedih, benci itu berasal dari mana? Dari dalam diri. Jika temanmu mengejekmu, kamu bisa milih nggak untuk tidak marah? Bisa deh. Bisa kan? Ya. Jadi sumber penderitaan itu ada di dalam diri. Ya. Di dalam diri kita ada namanya kotoran batin yang membuat kita menderita. Itulah sumber penderitaan itu. Kotoran batin itu apa saja, yaitu dosa, loba, moha. Dosa itu apa? Dosa adalah kebencian. Loba adalah keserakahan dan moha adalah kebodohan. Kebencian ini membuat kita menderita. Betul tidak? Contohnya, pada saat kita membenci seseorang, ketika kita melihat orang itu bahagia, apakah kita senang?
Pasti tidak. Kita pasti menderita melihat orang yang kita benci itu bahagia. Lalu, apa gunanya kita membenci? Benar, karena kebencian itu adalah sumber penderitaan. Tetapi karena kebodohan itu adalah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena adanya kebodohan di dalam diri kita, kita tidak ingin melepas kebencian ini. Dan juga ada namanya keserakahan. Keserakahan ini membuat kita tidak pernah cukup, ingin lagi. Bila kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, maka kita akan kecewa dan menderita. Ini adalah 3 kotoran batin yang kita miliki, yaitu kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Nah, bagaimana supaya kita tidak menderita lagi? Yaitu dengan cara menghilangkan 3 kotoran batin ini. Berarti gampang dong untuk menghilangkan itu 3 kotoran batin. Oh, belum tentu. Karena untuk menghilangkan 3 kotoran batin ini itu sangat sulit. Tapi bukan tidak bisa. Kalau kita berusaha terus, kita pasti bisa. Ada nggak orang yang telah berhasil menghilangkan 3 kotoran batin ini? Yaitu Petapa Gautama. Petapa Gautama berhasil mencapai pencerahan sempurna. Makna dari pencerahan adalah tidak menderita lagi. Petapa Gautama tidak bisa merasakan penderitaan lagi. Karena Petapa Gautama telah berhasil melenyapkan seluruh kotoran batin yang ia miliki. Ketika kita berhasil mencapai kecerahan seperti Buddha, kita tidak lagi dapat menderita. Mungkin saja kita masih bisa berada pada keadaan yang membuat kita menderita. Misalnya sakit, bencana, atau dihina orang. Tapi apapun kejadiannya, yang di luar diri kita, di dalam diri kita sudah tidak tergoyahkan. Batin kita tidak tergoyahkan. Tetap tenang dan damai. Nah, apakah kita juga bisa menjadi Buddha dan mencapai pencerahan sempurna? Jawabannya adalah bisa. Kita semua bisa mencapai pencerahan sempurna dan menjadi seorang Buddha. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjalankan Dhamma. Belajar dan menjalankan Dhamma. Dhamma itu adalah ajaran kebenaran. Dengan mempraktekkan Dhamma, kita berlatih mengikis kotoran batin kita secara perlahan. Setiap makhluk bisa menjadi Buddha karena di setiap makhluk hidup mempunyai benih kebudayaan. Petapa Gautama itu dulunya juga seorang manusia biasa seperti kita. Ia telah mengalami kehidupan yang berulang-ulang kali, dan di salah satu kehidupan itu ia telah menjadi seorang pemuda bernama Sumedha. Nah, Sumedha ini akhirnya meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang petapa. Dan petapa Sumedha pada saat ia melihat Buddha di Pankara, Buddha pada saat itu, petapa Sumedha pada saat itu bertekad akan menjadi Buddha. Kemudian ia meninggal, ia terlahir lagi. Selama kelahiran itu, ia terus melatih dirinya, mengikis dengan pelan-pelan mengikis kotoran batinnya dengan cara mengembangkan 10 sifat sempurna, yaitu murah hati, bermoral, tidak egois, bijaksana, daya upaya, sabar, jujur, teguh tekad, cinta kasih, dan tenang seimbang. Jadi ia melatih
itu semua. Sehingga 10 sifat tersebut sempurna dan ia terlahir menjadi seorang bodhisatta dan kemudian terlahir menjadi Pangeran Gautama dan pada akhirnya Pangeran Gautama menjadi Buddha. Nah, kita juga bisa menjadi Buddha dan mencapai pencapaian sempurna. Ya, bila kita terus berusaha menjalankan mempraktekkan dhamma ajaran Buddha yang telah diajarkan oleh Buddha kepada kita, maka suatu saat pun kita bisa mencapai namanya kecerahan dan mengakhiri duka. Dalam agama Buddha, akhir dari duka disebut dengan nibbana. Seperti seorang yang menabung sedikit demi sedikit hartanya, demikian juga kita harus sedikit demi sedikit mengumpulkan kebajikan dan karma baik hingga kita dapat lebih mudah mencapai pencerahan sempurna dan menghilangkan sumber penderitaan itu. Dan ketika sumber penderitaan itu hilang, maka kita akan mencapai kecerahan dan kebahagiaan sejati. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa membuat kita menderita. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Nah, pada minggu ini kita akan mengadakan tugas bernilai. Kamu bisa mengerjakan tugas tersebut melalui link yang ada di channel Telegram. Jadi kamu buka link itu, lalu di dalam link itu ada beberapa pertanyaan. Oke? Sampai di sini dulu video kali ini. Seberharap kita semua tetap semangat. Khususnya semangat melatih diri kita. Jangan sampai kotoran batin ini menguasai diri kita. Ya, kita harus secara perlahan-lahan mengikis kotoran batin tersebut. Dimulai dengan cara yang sangat simpel. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya.